Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saya akan memaparkan tugas pada mata kuliah tafsir tematik komunikasi dengan judul perbaikan dalam berkesinambungan sesuai dengan Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 dan 12. Di dalam surah Ar-Ra'd ini terutama di ayat 11 bahwa dikatakan di situ sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Artinya bahwa di dalam kehidupan kesehari-harian manusia itu keinginan kita untuk melakukan perubahan atau perbaikan diri tentu harus didasari oleh keinginan atau motivasi dari diri kita sendiri. Hal ini akan dapat berjalan dengan baik manakala memang kita ingin melakukan perubahan di dalam diri kita atau mungkin perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Allah juga menghendaki bahwa perubahan yang dilakukan itu adalah sesuai dengan ajaran agama yang tidak bertentangan juga dengan kehidupan sosial lainnya. Nah, Allah berfirman juga mau katakan bahwa apabila Allah menghendaki kebaikan bisa juga akan berjalan dengan baik. Dan juga demikian kalau memang Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolak dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia sendiri. Bapak Ibu sekalian pemirsa yang berbahagia, bahwa Allah itu tidak saja mengetahui yang tersembunyi, yaitu tersembunyi dalam hati atau tersembunyi di malam hari atau yang tersembunyi pada siang hari. Allah melalui juga malaikat-malaikatnya akan mengawasi atau menjaga secara bergiliran. Nah, inilah kehidupan manusia itu. Maka manusia itu tidak boleh, apalagi yang beragama Islam, tidak boleh juga melakukan sesuatu itu sesuka hati. Semua ada aturan-aturan, ada yang mengatur terhadap apa yang kita kerjakan, terhadap apa yang kita lakukan. Selanjutnya juga bahwa di surah Ar-Ra'd itu dikatakan bahwa Allah menugaskan kepada beberapa malaikat untuk selalu mengikuti manusia itu secara bergiliran, secara bergiliran di muka maupun di belakangnya. Artinya kehidupan yang tampak maupun pemikiran-pemikiran di dalam hati itu terniat kebaikan atau keburukan itu Allah akan mengetahuinya. Ya. Nah, apabila manusia mengetahui bahwa di sisinya ada malaikat-malaikat, ada yang mencatat, perbuatan kebaikan atau amal kebaikan, dan ada yang mengawasi, maka manusia itu sendiri akan bisa menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, akan bisa melakukan perbuatan-perbuatan
yang baik. Dengan demikian dengan demikian maka kehidupan itu menjadi baik dan efektif. Selanjutnya juga di dalam kehidupan ini kita kan kehidupan kita ini kan kehidupan sosial bermasyarakat. Tentu setiap perbuatan, langkah-langkah kita selalu diawasi, maka manusia yang ingin merubah kehidupannya baik dari sisi sosialnya, dari sisi ekonominya, maka dia akan bisa melakukan sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam, mendekati atau mengerjakan yang diperintahkan atau menjauhkan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kehidupan kita di dunia ini juga perlu perubahan, perubahan sikap, perubahan perilaku, bagaimana kita menjadi orang yang baik, bagaimana kita menjadi orang muslim yang taat, melaksanakan ajaran-ajaran agama. Tentu ini akan kita mulai dengan diri kita sendiri, dengan motivasi sendiri, sehingga memang ini bisa kita laksanakan dengan ikhlas, dengan tulus, dan ini akan selalu setiap saat menjadi motivasi bagi diri kita sendiri supaya kita jadi orang-orang yang bermanfaat. Berikutnya juga di ayat Ar-Ra'd 12 itu dikatakan bahwa tidak semua apa yang diberikan Allah itu menjadi kesenangan kita. Misalnya kilat diberikan, kilat itu datang, ada mendung cumulonimbus misalnya, terus ada juga orang yang mengharapkan hujan. Tapi kalau kita di dalam perjalanan naik sepeda motor misalnya, ini akan tidak kita harapkan. Tapi orang bagi petani yang sesungguhnya mengharapkan hujan turun itu, mereka mengharapkan ini. Maka semua apa yang diciptakan oleh Allah itu tidak semuanya sesuai dengan keinginan kita. Ada juga keinginan kita seperti ini, ada juga keinginan orang lain seperti ini. Maka semua itu adalah merupakan kebaikan dan kita harus tetap mengatakan itu adalah kebaikan yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini memang semuanya dari kehidupan ini yang diberikan Allah ini tidak sesuai dengan harapan atau sesuai dengan harapan, maka itu semua adalah kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Dan ada nanti suatu waktu kita nilai baik dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Ini mungkin sebagai pemantik saya untuk memenuhi salah satu unsur atau tugas dalam mata kuliah tafsir tematik komunikasi yang menjadi dosen pengampunya adalah Profesor Dr. Zainal Arifin MA. Terima kasih. Mohon izin, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.